datang dalam ibadah pada pagi hari ini. Menyambut ibadah ini kita memberi respon kepada Allah dengan menenangkan hati kita di hadapan-Nya. Seraya kita mengingat bahwa Dialah yang menghiasi hari-hari hidup kita dengan segala kemurahan-Nya, dengan segala kebaikan-Nya. Keindahan bersama dengan Dia ialah bahwa Dia selalu menyertai dan ada bersama dengan kita. Sambutlah ibadah ini dalam sebuah kerinduan yang sungguh kepada Tuhan. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Rancanganmu adalah rancangan yang penuh dengan damai dan sejahtera. Kami berbahagia di dalamnya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan.
sepanjang kehidupan kami. Penyerahan diri kami kepadamu dan keyakinan kami bahwa menaruh harapan kami, menaruh diri kami di dalam tangan-Mu adalah sebuah kepastian dan keamanan. Karena itu, dalam ibadah pada pagi hari ini, kami menjemput berkat yang akan Engkau turunkan atas kami di dalam ibadah ini. Karena ibadah pada pagi hari ini datangnya dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Nya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, memberkati ibadah kita dari awal hingga usainya, dan nama Tuhan diagung-agungkan dan dimuliakan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Mazmur untuk kita pagi hari ini terdapat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-40 ayatnya yang ke-6. Banyaklah yang telah Kau lakukan ya Tuhan Allah, perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah kita adalah Allah yang selalu ajaib, yang menyatakan keajaiban-keajaibannya di dalam hidup kita. Amin. Ajaib,
menikmati pengajaran penguatan dari firman-Nya adalah kerinduan yang selalu ada di dalam hati kita. Kiranya itu yang akan menjadi satu hal yang sungguh kita ingin dapatkan di tengah-tengah pemberitaan firman yang sebentar kita akan terima. Karena tak terbatas kuasanya yang Dia kerjakan buat hidup Bapak Ibu dan saya. Siapkan hati, siapkan diri kita, dan mari kita bangkit berdiri bersama menyambut firman Allah pada pagi hari ini. Tuhan, ini kami menyiapkan diri untuk kebenaran firman-Mu datang menjumpai kami. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak percaya kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu, katakan sekali lagi, satu tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tuhan, kami tenangkan diri kami untuk suara-Mu berbicara. Dan sekarang perdengarkan suara-Mu ya Tuhan. Sampaikan isi hati kepada kami, karena kami sekalian telah siap diberkati oleh Kau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sungguh alangkah indahnya jika kita terus berada di dalam persekutuan
dengan Dia, persekutuan yang manis, persekutuan yang indah, persekutuan yang selalu mendatangkan kebaikan bagi kita. Pagi hari ini kita akan berada di bawah satu tema yang luar biasa. Saya mengangkat tema untuk kita hari ini, Allah kita ajaib, luar biasa. Dan teks firman Tuhan yang akan kita sama-sama baca adalah teks di dalam Mazmur pasalnya yang ke-40, ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan, banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allah, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Tentang Tuhan selalu terhampar fakta nyata bahwa perbuatannya sungguh ajaib, tak terbilang dan tak terhingga. Saya ulang sekali lagi. Tentang Tuhan selalu terhampar fakta nyata bahwa perbuatannya sungguh ajaib, tak terbilang dan tak terhingga. Berapa banyak di antara kita telah mengalami keajaiban Tuhan, dan jika diceritakan tak akan habis-habisnya. Selama masa COVID-19, kami sekeluarga dicukupkan kebutuhan sehari-harinya oleh Tuhan melalui berbagai cara Tuhan. Yang saya mengerti dari pengalaman saya pribadi, bahwa Tuhan itu memakai berbagai cara dan menggerakkan orang-orang di sekitar saya dari berbagai tempat untuk menolong dan menjadi alat berkat buat hidup saya dan keluarga. Dan saya pun diajar oleh Tuhan untuk digerakkan Tuhan untuk cara kerja Tuhan ini, untuk menolong dan menjadi alat berkat bagi orang di sekeliling saya. Jadi Bapak Ibu, sesungguhnya kita sedang dipercayakan Tuhan untuk menyatakan keajaibannya kepada banyak orang untuk menjadi saluran berkat. Allah adalah sumber saluran segala kebaikan dan limpah berkat. Kita dilatih supaya terbiasa menjadi alat. Kebahagiaan kita sesungguhnya bukan karena kita mendapatkan berbagai berkat dan pertolongan, melainkan karena kita juga menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Saya menyebut kita ini sebagai alat pancaran keajaiban Tuhan. Sekali lagi, kita adalah alat pancaran keajaiban Tuhan. Jadi keajaiban dan karya Tuhanlah yang nampak dalam hidup kita. Kebanggaan kita ialah karena Tuhan dimuliakan melalui hidup kita. Orang menyatakan bahwa selama COVID-19 keadaan sulit. Kenyataan yang saya dan keluarga alami justru sebaliknya. Saya mau katakan kepada kita, apa yang kita katakan itulah yang akan terjadi. Jadi perkatakan kata-kata yang optimis, kata-kata yang penuh dengan pengharapan, bahwa di tengah kesulitan pun Allah itu membalikkan kesulitan itu menjadi sesuatu hal yang memberi kepada kita satu berkat. Jadi tidak selamanya kita akan berada di dalam keadaan yang demikian. Ia akan ubahkan keadaan itu. Dia akan mengubahkan air mata kita menjadi sukacita. Dia akan ubahkan kesusahan kita menjadi sebuah jalan yang membahagiakan. Dia akan ubahkan penderitaan
menjadi sesuatu hal yang menjadikan baik keadaannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, fakta selama kita mengalami COVID sejak bulan Maret sampai hari ini, bukankah Tuhan itu selalu menyatakan pertolongannya kepada kita? Benar atau tidak? Tentu benar. Secara cepat saya dan keluarga sadari bahwa kenyataan saya dan keluarga dalam keadaan orang mengatakan COVID-19 sulit, tapi faktanya Allah menyatakan limpah keajaibannya dalam keluarga kami. Saya secara cepat dan keluarga memahaminya sebagai keajaiban Tuhan. Keajaiban Tuhan. Di dalam firman Tuhan yang kita baca, gambaran tentang Allah yang ajaib dan luar biasa diungkap. Dua ungkapan tentang Allah yang ajaib dan luar biasa itu dalam teks yang sudah kita baca tadi. Dan sebenarnya teks yang saya baca tadi di ayat yang ke-6 itu mewakili pasal 40 di dalam Mazmur, pasal 40. Yang pertama, ungkapan tentang Allah yang ajaib dan luar biasa itu pertama adalah tindakan dan perbuatannya Allah itu ajaib luar biasa. Sekali lagi saya katakan, tindakan dan perbuatannya Allah yang ajaib itu adalah luar biasa. Jadi perbuatannya, tindakannya ajaib, luar biasa. Ayat yang ke-6 mengatakannya bahwa perbuatan Tuhan itu ajaib dan maksud Tuhan atas kita itu luar biasa. Mari kita perhatikan ayatnya yang ke-6 yang kita baca tadi. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku. Perhatikan dan kita garis bawahi. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Luar biasa. Ayat-ayat dalam pasal di dalam Mazmur 40 ini berbicara tentang tindakan dan perbuatan ajaib dan luar biasa Tuhan terhadap pemazmur Daud. Ayat yang kedua, ketika Daud menantikan pertolongan Tuhan, Tuhan menjenguk Daud dan mendengar teriaknya minta tolong. Itu di ayat yang kedua. Ayat yang kedua berkata demikian, menuliskan demikian. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Berapa banyak selama hari-hari ini, bahkan mungkin di dalam sepanjang hari-hari yang sudah kita lewati, kita berteriak minta tolong kepada Allah. Dan sama seperti Daud dijenguk oleh Allah. Saya kira percaya Allah bukan hanya menjenguk kita, tapi Dia datang untuk menyatakan penguatan dan penghiburannya. Dan bukan hanya memberi jalan keluar kepada kita, tapi memberi pelajaran-pelajaran berharga dari apa yang sedang kita hadapi dan alami. Apakah Bapak Ibu pernah mengalami seperti yang dialami oleh Daud ini? Saya kira kita pasti mengalaminya. Saya percaya bahwa hal ini juga pasti dialami oleh banyak kita orang-orang percaya. Tetapi Tuhan kita adalah ajaib dan luar biasa. Sangat tepat waktunya dalam menolong kita. Ayat yang ketiga, dikatakan lagi ketika Daud berada dalam lubang kebinasaan karena orang-orang yang menginginkan kematiannya, menginginkan nyawanya, dikatakan Tuhan meluputkannya dengan mengangkatnya dari keadaan yang dapat membinasakannya. Di ayat yang ketiga, Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Luar biasa. Ketakutan dan kekalutan yang dialami oleh Daud diungkapkan secara jujur di Mazmur pasal 40 ayat 13 sampai 16. Ayat 13 sampai 16 demikian di dalam pasal 40. Sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Sudah terlalu banyak keadaan yang menyesakkan. Aku telah terkejar oleh kesalahanku sehingga aku tidak sanggup melihat.
lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku, sehingga hatiku menyerah sampai dia sudah angkat tangan, sudah tidak lagi dapat berbuat apa-apa. Berkenanlah kiranya Engkau ya Tuhan untuk melepaskan aku. Ini teriaknya. Tuhan, segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka semua yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Itulah yang diungkap secara jujur apa yang terjadi kepada Daud. Bahkan di ayat yang ke-16 dikatakan, biarlah terdiam karena malu mereka yang mengatai aku. Syukur, syukur. Bahkan ayat 3, Daud menggambarkan dirinya seperti orang yang masuk dalam lumpur rawa. Lalu Allah menariknya dan menempatkan kaki Daud di atas bukit batu dan meletakkan langkahnya. Saya punya pengalaman waktu saya masih SD soal tenggelam dalam rawa. Waktu itu saya pergi membeli kebutuhan untuk makanan ternak, yaitu dedak. Dedak itu adalah kulit dari padi yang sudah digiling dan nanti biasanya akan diberikan untuk makanan ternak. Bapak Ibu, itu karungnya cukup besar dan saya melewati daerah-daerah yang memang berawa dan biasanya itu di musim hujan sulit untuk membedakan mana jalan besar dan mana kira-kira pinggiran yang berawa. Dan biasanya pada tempat-tempat tersendiri hanya ada titian-titian kecil. Lalu saat saya membawa beban sedemikian rupa, saya berjalan dan itu kondisinya tidak bisa membedakan mana rawa karena sudah tertutup oleh air. Lalu saya terjatuh dan sampai masuk ke dalam rawa. Makin kuat saya bergerak, makin dalam saya tertanam di dalam rawa. Lalu saya sudah mulai agak kalut. Dan dalam keadaan kalut seperti itu, saya berpikir kalau keadaan saya terus seperti ini lama-kelamaan rawa ini akan segera menutup seluruh badan saya dan itu sudah sampai hampir kepada leher saya. Lalu saya secara tenang mulai bergerak secara perlahan menjejakkan kaki saya di tempat yang berkemungkinan masih ada tanah yang keras. Terus saya berupaya untuk menggapai pinggiran daripada tempat di mana ada tanah yang kuat yang bisa saya pakai sebagai pegangan. Saya terus melakukan itu hingga akhirnya kaki saya menjejakkan di sebuah tanah yang sudah mulai kuat. Dan singkat cerita, tidak ada seorang pun yang menolong keadaan saya pada waktu itu dan saya selamat. Bapak Ibu, itu gambaran yang hendak digambarkan oleh Daud bahwa dia seperti orang yang tenggelam dalam rawa dengan persoalan-persoalan hidupnya. Tapi saya mau katakan, kalau pengalaman saya secara pribadi, saya berjuang sendiri. Saya mau katakan kepada kita, kita tidak pernah berjuang sendiri dalam hidup kita. Allah ada bersama kita. Allah selalu bersama kita. Engkau tidak pernah sendiri. Jangan katakan, mengapa saya harus menjalaninya sendiri? Saya sudah tidak kuat lagi. Nyawa saya terancam dan saya hampir tenggelam dalam persoalan ini. Berhenti mengatakannya. Karena Allah ada bersamamu di situasi yang seperti itu. Saya melihat bahwa hidup kita selalu penuh dengan keajaiban Tuhan. Dan itu adalah semua hal yang kita tidak bisa pungkiri. Faktanya, buktinya, hari-hari hidup kita hingga sampai hari ini. Bukankah banyak keajaiban Tuhan yang sudah kita alami? Hidup kita ini penuh dengan keajaiban Tuhan. Dan Tuhan mau kita meneruskan keajaibannya kepada sesama kita. Keajaiban kasih, keajaiban kebaikannya diteruskan oleh kita kepada sesama kita. Kalau ada orang yang terus-menerus melakukan kebaikan, kalau ada orang yang terus-menerus melakukan perbuatan yang benar, dan selalu meniatkan, memaksudkan yang baik untuk sesamanya,
saudara sedang menyatakan keajaiban Tuhan bagi mereka. Saudara dan saya sedang menyatakan Allah yang ajaib dan luar biasa itu. Dan orang melihat Tuhan yang ajaib itu dalam diri kita. Jadi teruslah lakukan kebaikan sebagaimana dilakukan Tuhan bagi kita. Satu hal penting yang harus kita camkan. Apa itu? Kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada kita. Saya ulang sekali lagi. Kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada kita. Karena itu, teruslah melakukan kebaikan. Teruslah melakukan kebenaran sebagaimana dilakukan Tuhan bagi kita, yang membenarkan kita. Dia meluruskan jalan-jalan kita. Dia menuntunnya sehingga kita menemukan jalannya yang mendatangkan kepada kita keselamatan. Teruslah niat yang baik kepada sesama kita. Teruslah memaksudkan hal yang baik kepada orang-orang yang bersama dengan kita, sebagaimana Tuhan telah melakukannya buat hidup kita. Tebarkanlah virus. Virus apa yang harus kita tebarkan? Virus keajaiban Tuhan dengan perbuatan nyata yang kita lakukan kepada sesama kita manusia, agar orang memuliakan dan menyembah Allah kita. Tolong sesama kita yang susah dengan apa yang ada pada kita, agar Allah dimuliakan di dalam kita. Tapi jangan mengada-ada. Jangan curangi sesamamu, karena Tuhan tidak pernah mencurangi engkau. Tuluslah karena Tuhan, dan lakukan segala sesuatu dengan tulus, karena Tuhan juga tulus hati pada kita. Setialah selalu, karena Tuhan telah menunjukkan kesetiaannya pada kita. Ucapkanlah ucapan bibir yang penuh syukur, dan katakanlah yang benar, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Ungkapan yang kedua tentang keajaiban Tuhan luar biasa ialah kualitas dan kuantitas tindakannya terlalu besar. Kualitas itu bicara tentang bagaimana isinya, bagaimana kualitasnya. Sedangkan kuantitas berbicara tentang jumlah tindakan Allah, keajaiban Allah, perbuatan Allah. Alkitab kita mengatakan di dalam Mazmur pasalnya yang ke-40 ayatnya yang ke-6c menuliskan tentang kualitas dan kuantitas tindakan Allah. Apa itu dikatakan? Aku mau memberitakan, ini pernyataan dari Daud. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Bahkan sampai Daud pun akhirnya menyadari bahwa untuk memberitakannya, untuk mengatakan tentang kualitas dan betapa banyaknya tindakan Allah yang luar biasa, terlalu besar itu terlalu besar jumlahnya untuk dihitung, tak terbilang, tak terhingga, tak terbatas. Kasih Allah itu panjang, lebar, dalam dan tinggi. Kasihnya, kebaikannya, keajaibannya yang Dia nyatakan kepada kita. Kita sering membagikan kesaksian tentang apa yang kita lakukan. Jika dibandingkan dengan apa yang Tuhan lakukan kepada kita, rasanya apa yang kita lakukan itu tidak apa-apa, bukan? Tidak ada apa-apanya. Tetapi ingat Bapak Ibu, jangan lupa hal yang kecil itu bernilai di mata Tuhan. Hal yang sederhana yang kita lakukan itu bernilai, berharga di mata Tuhan. Karena Yesus sendiri selalu menempatkan dirinya pada tempat yang dianggap lemah,
bagi orang-orang yang dianggap lemah. Yesus menempatkan dirinya. Sehingga perkara-perkara kecil yang kita lakukan kepada orang-orang yang lemah, Yesus menempatkan dirinya di sana. Dan dia menganggap apa yang kita lakukan kepada orang-orang yang lemah itu sama dengan melakukannya untuk kita. Itu juga yang ditegaskan oleh firman Tuhan ketika Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Di dalam Matius pasalnya yang ke-25. Hal kecil yang kita lakukan bagi sesama kita melakukannya untuk Yesus. Yesus mengidentikan atau menyamakan dirinya dengan orang-orang yang lemah dan tak berdaya. Itulah sebabnya di dalam ayat yang ke-35 di dalam Matius pasal 25, secara berurutan saya membacakannya dan kita bisa melihat di layar kita. Ayat yang ke-35 dalam Matius pasal 25 sampai dengan ayatnya yang ke-39. "Sebab ketika aku lapar," ini perkataan Yesus, "ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Bapak Ibu Saudara, Yesus katakan apa? Sekali lagi dikatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku." Itu di ayat 40 dalam Matius pasalnya yang ke-25. Bapak Ibu Saudara, kualitas dan kuantitas tindakan Allah juga diungkap lagi di dalam Mazmur pasal 40. Dinyatakan secara tersirat di dalam ayat yang ke-12 di pasal 40 dalam Mazmur bacaan kita. Dikatakan ia tidak menahan rahmatnya kepada Daud. Ia tidak menahan rahmatnya, kasihnya, anugerahnya kepada kita. Berarti Tuhan itu adalah Tuhan yang menyediakan dengan begitu limpahnya segala kemurahannya bagi kita. Masih di ayat yang ke-12 di pasal 40 Mazmur, kasihnya dan kebenarannya menjaga Daud selalu, juga menjaga kita selalu. Di ayat 18 di pasal 40 Mazmur yang tadi, perhatian Tuhan selalu kepada Daud, itu berarti juga perhatian Tuhan terhadap kita juga sama, selalu dan senantiasa. Masih di ayat 14 di pasal 40, masih di ayat 18 di pasal 40, pertolongan Tuhan dan keluputan atas kelepasan diberikan kepada kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menyimpulkan firman Tuhan pada pagi hari ini, oleh karena Allah kita adalah pertama, Allah yang tindakan dan perbuatannya ajaib, luar biasa. Kedua, kualitas dan kuantitas tindakannya luar biasa besar. Maka marilah kita berkata seperti Daud di Mazmur pasal 40 ayat 17. Saya meminta kita untuk membacanya bersama-sama. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri bersama dan membaca ayat ini sebagaimana di layar tertera kepada kita. Bersama-sama, ada hitungan yang ketiga, kita akan membacanya. 1, 2, 3. Biarlah bergembira dan bersukacita karena engkau, semua orang yang mencari engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Tuhan yang tindakan dan perbuatan
perbuatannya ajaib luar biasa, serta kualitas dan kuantitas tindakannya sangat besar itu sudah kita alami, maka kita dipanggil untuk menyatakan, membuat nyata keberadaan Allah kita yang luar biasa itu kepada sesama kita, sehingga mereka memuliakan Allah kita dan menyembah Allah kita di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau sudah memperdengarkan kepada kami bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa, yang ajaib, yang Kau nyatakan kepada setiap orang-orang yang mengasihi Engkau. Bahkan kualitas dan jumlah dari tindakan dan perbuatan-Mu kepada kami luar biasa, tak terhingga, tak terbilang. Itulah sebabnya kami mau bersyukur kepada Engkau. Kami mau bergembira dan bersukacita kepada Engkau, sehingga kami berkata, terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih karena Engkau mengajar kami untuk berdoa kepada Bapa di surga dalam mengungkapkan doa kami. Dan Engkau mengajar kami berdoalah demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Disilakan duduk Bapak Ibu. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk memberikan yang terbaik. Berbahagialah setiap orang yang memberi dengan sukacita. Baik persembahan umum kita, persembahan syukur kita, persembahan perpuluhan kita. Mari kita mempersembahkannya dengan keikhlasan dan kerelaan. Lebih lagi, seluruh hidup kita persembahkan untuk kemuliaan bagi namanya. Tidak ada Allah yang lebih besar daripada Dia, Allah kita yang luar biasa. Kuasanya yang ajaib dikerjakannya di dalam kita. Amin. Allah mana
Kita berdoa, Tuhan kami berterima kasih karena Engkau memberikan kepercayaan kepada kami untuk dapat memberi dari apa yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam pekerjaan-Mu. Dan kami menyerahkan setiap diri kami juga dalam setiap pergumulan-pergumulan kami, baik pergumulan pribadi, pergumulan keluarga, pergumulan gereja kami, bahkan di situasi yang sedang kami hadapi hari-hari ini. Kami terlalu yakin bahwa Engkau adalah Allah yang ajaib, yang kuasanya luar biasa atas kami, yang mengerjakan perkara-perkara dengan kualitas dan cara-Mu yang tak terbatas dan tak terbilang. Kami percaya setiap kami yang dalam ibadah pada pagi hari ini pun dilawat oleh Allah. Mungkin ada yang belum terselesaikan, doa dan pergumulan kami sampai hari ini belum terjawab. Tapi kami yakin dan percaya tidak akan selamanya pergumulan dan persoalan kami tak terselesaikan. Selalu ada akhirnya di tangan Allah yang ajaib. Kami berdoa, kiranya Tuhan terus menolong kami di dalam gereja kami di situasi sekarang ini. Kami doakan supaya keadaan dapat normal kembali di situasi COVID-19 yang sedang kami hadapi. Baik keadaan di kota kami, keadaan di tempat kami berada masing-masing, di bangsa kami, bahkan di negara-negara di dunia. Kami doakan untuk mereka-mereka yang telah terpapar oleh COVID-19. Berkasih karunialah kepada mereka. Kiranya mereka dapat mengalami keajaiban Allah di tengah sakit yang sedang mereka derita. Dan kami doakan kiranya Tuhan menolong pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, di dalam menangani berbagai macam persoalan-persoalan yang diakibatkan dari COVID-19. Kiranya hikmat bijak dari Allah, kekuatan dari Allah anugerahkan kepada para pemimpin dan pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Kami berdoa memohonkan semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus, karena kami percaya yang kami doakan, yang kami sampaikan kepada Allah, kami percaya kami sudah menerima jawabannya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mengajak seluruh jemaat bangkit berdiri bersama. Kita bersama-sama meyakini bahwa perlindungan Allah kepada kita itu selalu dan senantiasa terjadi. Karena itu kita tidak perlu khawatir dalam hidup kita. Karena sama seperti penyertaannya kepada umat Israel ketika keluar dari tanah Mesir. Yang awan pada waktu siang, yang api pada waktu malam menyertai mereka. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menemangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meredukan dari keisian. Hatiku selalu tenang di tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari kegelapan. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu, seperti tiang
Tuhan menyinari engkau dan berwajah dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, shalom, dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Ambillah saat teduh sejenak. Ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.